Pakar sebut Eropa menderita krisis kepemimpinan. Semua makin terungkap lewat konflik Ukraina. Eropa dinilai sedang menderita krisis kepemimpinan karena para penguasanya tak mampu melihat kenyataan dan tidak memiliki martabat seperti halnya para pemimpin mereka di masa lalu. Kondisi itu semakin terungkap saat mereka menyikapi konflik Ukraina, kata para ahli kepada kantor berita Sputnik baru-baru ini. Pada Kamis 21 Juli 2022, Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengundurkan diri dari jabatannya setelah seorang anggota koalisi yang berkuasa, Gerakan Bintang 5, menolak untuk mengambil bagian dalam mosi percaya pada pemerintah. Sementara itu, PM Inggris Boris Johnson ditekan oleh para rekannya di Partai Konservatif, termasuk anggota kabinetnya sendiri, agar menyerahkan kepemimpinan partai dan meletakkan jabatan Perdana Menteri. Tekanan itu timbul karena berbagai skandal yang mendera Johnson pada bulan-bulan terakhir pemerintahannya. Pada saat yang sama, pemimpin kekuatan besar Eropa lainnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron, gagal mengamankan kursi mayoritas di DPR Prancis. Partai Nasional Rally dan koalisi sayap kiri NUPERS juga memperoleh keuntungan dalam pemilu legislatif Juni lalu. Menurut penulis dan peneliti Thomas Fazzi, keadaan Eropa hari ini adalah semacam krisis organik, rezim ekonomi dan politik neoliberal yang telah menguasai Eropa. Salah satu aspek rezim itu diyakini sebagai pengusiran rakyat secara sengaja dari proses pengambilan keputusan yang demokratis. Hal ini mengakibatkan kelas politik Eropa tak mampu lagi melihat kenyataan di negara mereka. Menurut Fazzi, krisis kepemimpinan di Eropa itu menjadi semakin jelas melihat dengan pecahnya konflik di Ukraina. Para pemimpin Eropa membuat serangkaian keputusan ekonomi bunuh diri yang kerap mereka gembar-gemborkan sebagai sanksi terhadap Moskow. Keputusan itu nyatanya hanya menjerumuskan jutaan orang ke dalam kemiskinan dan kehancuran untuk industri Eropa. Sejarawan Eropa asal Serbia, Srđan Triković, menarik kesamaan situasi geopolitik saat ini dengan krisis rudal Kuba 16. Namun, situasi sedikit berubah semasa Perang Dingin ketika Prancis dipimpin para presiden seperti Charles de Gaulle, Jules Pompidou, Giscard d'Estaing, dan Prancis Mitterrand. Begitu juga pula tatkala Jerman dipimpin Kanselir Jerman Willy Brandt dan Helmut Schmidt. Namun kedua ahli di atas memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana krisis politik di Eropa saat ini akan terjadi. Fazzi memprediksi gelombang populasi demokrasi di Barat dengan mengatakan bahwa para pemimpin Eropa harus waspada terhadap atau keadaan bisa berubah menjadi lebih buruk. Eropa sendiri yang menurut dengan cepat menolak gagasan pemberontak rakyat sebagai hal yang tidak mungkin. Seperti diketahui, semenjak Rusia melakukan operasi militer di Ukraina sejak 24 Februari 2022, Moskow telah mendapatkan banyak sanksi dan Barat. Namun baru-baru ini, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán mengatakan bahwa sanksi dari Eropa tidak bisa mempengaruhi Rusia. Orbán yang terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut pada bulan April menegaskan bahwa Hungaria anggota NATO akan menghindari perang di negara tetangga Ukraina. Melansir dari Zing News, Viktor Orbán mengatakan bahwa Eropa perlu untuk membuat strategi baru untuk bergerak menuju negosiasi damai. Dalam pidatonya di Rumania, dia mengatakan bahwa Eropa perlu bersatu untuk membuat strategi baru terkait konflik di Ukraina, karena sanksi ini tidak dapat mengguncang Moskow. Orbán mengatakan strategi itu jelas telah gagal. Satu persatu Perdana Menteri negara-negara Eropa justru tumbang. Dia menambahkan bahwa seluruh Eropa terancam oleh prospek resesi dan menegaskan bahwa negara itu akan mencapai kesepakatan keuangan dengan Uni Eropa. Orbán telah mengatakan sebelumnya bahwa Hungaria tidak mau mendukung embargo UE atau pembatasan impor dari Rusia karena itu akan merusak ekonominya yang sekitar 85%. Ini bergantung pada impor dan gas Rusia. Diketahui Hungaria menjadi salah satu negara barat yang dikenal menentang Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Moskow sejak perang di Ukraina dimulai. Sementara itu banyak negara di dunia yang turut meminta Rusia untuk segera menghentikan tindakannya di Ukraina. Begitupun dilakukan oleh Indonesia yang beberapa waktu lalu sempat berupaya untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina. Pertemuan dengan Rusia dan Ukraina itu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis pangan yang memburuk sekaligus mencegah terjadinya kelaparan di seluruh dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memisahkan Rusia dan seluruh dunia. Itu juga menyatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat tidak akan menghambat perkembangan negaranya. Sanksi itu juga merampas akses Rusia untuk mendapatkan berbagai produk termasuk elektronik, komersial, semikonduktor dan suku cadang pesawat. Sementara itu, Putin mengatakan Rusia harus mengembangkan teknologi dan perusahaan teknologi dengan negerinya sendiri. Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan dukungan untuk sektor teknologi Rusia adalah prioritas, tetapi setiap rubel dukungan negara harus disertai dengan sedikitnya 3 rubel investasi swasta. Rusia gagal bangkrut oleh sanksi Eropa dan Amerika Serikat. Sebaliknya sejumlah negara Eropa berkecamuk polemik politik.
Eropa telah kehilangan 4 pemerintahan, kata Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban berbicara di kota Beltušne, Romania. Pada saat yang sama, Viktor Orban mencatat sebagian besar dunia dengan tegas tidak mendukung Eropa seperti Cina, India, Brazil, Afrika Selatan. Dunia Arab semuanya menyendiri dari konflik ini, mereka mengurus bisnis mereka sendiri. Menurut Perdana Menteri Hongaria, strategi Barat pada awalnya didasarkan pada 4 ketentuan. Ukraina dapat menang dengan bantuan infrastruktur Anglo-Saxon dan senjata NATO. Sanksi akan melemahkan Rusia dan mengacaukan kepemimpinan Rusia. Eropa mampu mengelola konsekuensi ekonomi dan menderita lebih sedikit daripada Rusia, dan seluruh dunia akan mendukung posisi Barat, di mana perang melawan Rusia tidak pernah dimenangkan dengan cara seperti itu. Setelah dimulainya operasi khusus militer Rusia untuk denuklearisasi dan desanifikasi Ukraina, Barat meningkatkan tekanan sanksi terhadap Moskow. Aset Rusia senilai ratusan miliar dolar dibekukan. Bank-bank terputus dari sistem SWIFT yang banyak mereka meninggalkan negara itu. Uni Eropa tetap mengadopsi 7 paket sanksi, termasuk embargo batubara dan minyak. Semua ini telah berubah menjadi masalah bagi Barat sendiri, memprovokasi peningkatan tajam dalam inflasi dan harga makanan dan bensin. Terhadap latar belakang ini, Orban telah berulang kali mengkritik kebijakan sanksi Eropa. Menurutnya, dengan memberlakukan pembatasan energi Rusia, Uni Eropa menembaki dirinya sendiri di paru-paru dan sekarang ekonominya tercekik. Hongaria berusaha menghindari konsekuensi negatif. Ia memperkenalkan keadaan darurat di sektor energi. Sejauh ini, Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto datang ke Moskow untuk mengasosiasikan pasokan gas tambahan. Selain itu, Budapest juga menentang usulan Komisi Eropa untuk mengurangi konsumsi gas sebesar 15% di negara-negara Uni Eropa.